Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Tumanggor, NIM 170552, mahasiswa Universitas Unisbank Semarang, angkatan 2017. Adapun maksud video kali ini adalah untuk memenuhi tugas presentasi audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan dengan tema wawancara dan interogasi. Adapun topik bahasan kali ini, yang pertama, pengertian wawancara, cara penerapan wawancara, pengertian interogasi, dan cara penerapan interogasi. Saya langsung ke poin pertama, pengertian dari wawancara itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pengertian wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menuju atau menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, serta melengkapi keterangan yang lain dan juga tujuan-tujuan yang lain dari wawancara tersebut. Wawancara dan interogasi adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Seperti contoh pada umumnya, pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat dari pewawancara interogasi adalah waktu. Dalam hal waktu di sini maksudnya adalah seorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum melakukan atau dilakukannya sebuah wawancara, terutama untuk case to case yang melibatkan karyawan, nasabah, pihak ketiga yang terkait dalam jumlah banyak. Menurut Tuana Kota pada tahun 2007 menyatakan bahwa wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidik, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda dan tujuan pada umumnya pun berbeda. Kedua perbedaan baik tujuan maupun caranya itu sangat berbeda. Permasalahan lain yang sering dijumpai di Indonesia adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam melakukan wawancara dan interogasi. Penyidik menggunakan teknik ini untuk memaksa pengakuan dari pelaku. Hal ini justru sangat keliru menurut Tuana Kota karena yang pertama, peneliti menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa dapat diperoleh tanpa kekerasan. Yang kedua, ketika menyaksikan atau menyajikan banyaknya pengakuan, tersangka dalam berita acara pemeriksaan yang kemudian dibantahnya dalam persidangan pengadilan. Yang ketiga, pengakuan tersangka hanyalah salah satu alat bukti saja. Itu pun harus ada penyesuaian dengan unsur pembuktian yang ada pada alat bukti lain. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara wawancara dan interogasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari wawancara dan interogasi. Kedua istilah ini memang hampir sama,
Cuman, wawancara dan interogasi ini digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian. Ada juga penyidik yang mengerti makna dari kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah mewawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasi yang dilakukannya. Adapun ciri dari suatu wawancara itu, menurut BPKP pada tahun 2008, mengidentifikasikan bahwa wawancara adalah suatu sesi tanya jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi, tidak seperti pembicaraan biasa. Wawancara memiliki bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara dapat saja berupa satu pertanyaan atau rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dituangkan dalam suatu berita acara, permintaan keterangan yang disetujui oleh pihak pewawancara dan yang diwawancarai. Tuan Kota pada tahun 2009 menyebutkan bahwa wawancara bersifat netral, tidak menuduh, atau an interview is non-accusatory. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan cara bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara dengan cara dan dana yang tidak bersifat menuduh. Investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Tuan Kota pada tahun 2009 juga menyatakan bahwa tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi selama melakukan wawancara. Investigator harus mengumpulkan informasi yang paling penting bagi investigasinya, atau bisa disebut dengan investigative information, dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya, atau bisa disebut dengan behavioral information. Contoh investigative information, apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh behavioral information, keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarai, ekspresi wajahnya, bagaimana wajahnya, cara memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat, semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Dan pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap atau behavioral responses selama melakukan wawancara. Seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan, mewawancara dapat dilakukan pada awal investigasi karena tujuannya
dilakukan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya, semakin banyak informasi yang diketahui dalam pemeriksaan sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Sebab wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum memeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksaan terkadang mempunyai peluang menemui orang di kantornya atau dalam perjalanan, atau bisa disebut dengan jalan kaki, dari tempat makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Memang sih idealnya wawancara, meskipun semua informasi belum diperolehnya, pewawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa saja yang ingin dikumpulkan dari orang yang akan diwawancarainya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama melakukan wawancara atau selama wawancara tersebut berlangsung. Informasi baru mungkin diduga atau diharapkan. Pemeriksaan juga pandai membaca suasana atau situasi, misalnya untuk memutuskan menghentikan proses wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal, atau bisa disebut dengan formal interview, yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali, dalam kurung, atau yang biasa disebut dengan controlled information. Tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses pertanyaan atau proses bertanya pada saat wawancara berlangsung. Ini bisa memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang dapat memberikan peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan apa sih yang bersifat menyesatkan atau bisa disebut dengan deceptive responses pada gilirannya. Ini akan menyebabkan kecemasan, saudara. Kecemasan yang dimaksud adalah yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu, atau bisa disebut dengan behavior symptoms of deception. Ini juga kalau yang diwawancara adalah orang tidak bersalah. Ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Mencatat hasil wawancara
sampai akhir, dan jangan sporadik atau bisa disebut dengan jangan dicatat, kadang dicatat kadang tidak dicatat. Itu maksud dari sporadik. Mencatat secara sporadik memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama melakukan wawancara. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa sih manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi itu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana manfaatnya. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Sedangkan pada umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, pewawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Apa sih investigative information itu? Nah, investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas dan mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi pendekatan ini. Dan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama itu sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan yang penting mengenai tertuduh yang sangat berharga. Semisal sewaktu melaksanakan interogasi. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah tidak adanya jaminan tertuduh akan mengakui bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu sebelum diinterogasi, maka dia akan memberikan keterangan palsu selama proses wawancara. Investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawa lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah. Selanjutnya, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Alasannya agar interogasi berhasil dan yang tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur.
Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak yang tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui proses wawancara. Tentu ada perkecualian terhadap saran di atas. Misalnya, dalam kasus penyuapan yang tertangkap tangan atau fraud yang terungkap dalam suatu covert operation, interogasi sebaiknya langsung dilakukan tanpa didahului dengan wawancara. Seperti semisal contoh yang baru-baru ini terjadi, yaitu kayak Menteri Kemensos dan Menteri KKP yang dimana dalam penanganannya adalah langsung OTT atau tangkap tangan. Menurut BPKP 2000 pada tahun 2007 menyatakan untuk memperoleh hasil yang memadai selama wawancara, maka pewawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi dengannya. Yang ketiga itu, pewawancara tidak akan menginterupsi respondensi atau responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, mampu menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Dan yang keenam, mempunyai cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Namun dalam kenyataannya, sering sekali kita temui pewawancara itu dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik seperti di atas tersebut, sehingga hasil wawancaranya kurang berhasil atau justru tidak menemukan hasil atau gagal total atau tidak berhasil, yang mengakibatkan hasil audit investigasinya kurang meyakinkan. Hal ini banyak disebabkan oleh kurangnya hasil audit investigatif yang tersedia di instansi tersebut atau instansi yang ada di Indonesia. Selain kriteria tersebut di atas, auditor investigatif dalam melaksanakan auditnya harus selalu dilandasi dengan sikap mental dan independensi serta integritas yang tinggi agar bisa menghindarkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor, misalnya adanya suap menyuap. Topik selanjutnya saya akan membahas mengenai interogasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik dasar dalam melakukan wawancara. Apa saja sih teknik dasarnya yang harus dimiliki oleh seorang auditor? Yang pertama itu ada kematangan pribadi, meliputi yang pertama sikap mental, kedua kemampuan dalam pengetahuan yang dimiliki, selanjutnya penampilan fisiknya juga perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Terus teknik dasar wawancara yang kedua, gaya dan karakter yang dimiliki. Gaya dan karakter
Ini dapat meliputi seperti intonasi suara dalam melakukan wawancara, tatapan matanya pada saat proses wawancara. Yang kedua, ekspresi wajahnya bagaimana, kemampuan memahami situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara, dan lain sebagainya. Teknik dasar wawancara yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang ketiga, koordinasi dan kerjasama meliputi, yang dapat meliputi satu, teknik improvisasi, yang kedua, fleksibilitas atau tidak kaku dalam melakukan wawancara. Yang selanjutnya, pengalaman berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas hal apa saja yang akan dilakukan selama proses wawancara. Di sini saya akan membahas. Yang pertama, seorang pewawancara harus yang namanya mempunyai persiapan. Nah, dalam persiapan itu ada beberapa hal yang harus diterapkan atau disiapkan. Yang pertama, pemahaman atau memahami apa tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua, penguasaan pada materi apa yang akan ditanyakan. Dan yang ketiga, alat bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Hal yang dilakukan dalam wawancara yang kedua yaitu pelaksanaan, dalam proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, fokus pada materi wawancara saja. Yang kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtun dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Majuin dikit ya. Yang ketiga, berikan atau bersikaplah tidak emosional dan tetap tenang dalam setiap jawaban yang ditetapkan atau diterapkan, yang didapatkan. Yang selanjutnya, yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat, dan gampang berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi dengannya. Yang ketiga itu, pewawancara tidak akan menginterupsi respondensi atau responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, mampu menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Dan cara yang keenam, mempunyai cara mengajukan pertanyaan dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Namun dalam kenyataannya, sering sekali kita temui pewawancara itu dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik seperti di atas tersebut, sehingga hasil wawancaranya kurang berhasil atau justru tidak menemukan hasil atau gagal total atau tidak berhasil, yang mengakibatkan hasil audit investigasinya kurang meyakinkan. Hal ini banyak disebabkan oleh kurangnya hasil audit investigatif yang tersedia di instansi tersebut atau instansi yang ada di Indonesia.
Selain kriteria tersebut di atas, auditor investigatif dalam melaksanakan auditnya harus selalu dilandasi dengan sikap mental dan independensi serta integritas yang tinggi agar bisa menghindarkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor, misalnya adanya suap menyuap. Topik selanjutnya saya akan membahas mengenai interogasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Yang pertama itu ada saksi pihak ketiga yang internal, yang netral, atau yang bisa disebut dengan neutral third party witness. Yang kedua ada saksi yang dapat membenarkan atau corroboration witness. Yang ketiga ada pihak yang diduga ikut terlibat dalam fraud atau CO conspiration atau konspirator. Yang keempat, pihak yang diduga melakukan penyimpangan atau bisa disebut dengan subjek target. Selanjutnya saya akan membahas mengenai interogasi. Apa sih interogasi itu? Interogasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang yang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain atau dirinya sendiri mengenai satu aktivitas tersendiri, dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut dengan investigator. Tujuan dari diadakannya interogasi adalah untuk mengakui yang sebenarnya, yang sebelumnya sudah dibahas pada wawancara. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa orang yang terlibat, serta berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. Itu bisa disebut dengan the purpose of interrogation is to learn the truth. Ada persepsi yang mengatakan bahwa interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini merupakan hal yang sangat keliru. Semisal kita ambil contoh, seseorang sedang sial. Ia dikira berbohong dalam melakukan wawancara sebelumnya. Oleh karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Nah, dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang curiga ternyata tidak bersalah. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah saja, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Interogasi dilakukan dalam lingkup terkontrol atau terkendali, atau bisa disebut dengan controlled environment, bukan di sembarangan tempat. Sedangkan di wawancara tadi mengatakan di sembarang tempat bisa, termasuk di parkiran atau di tempat makan. Sedangkan kalau di interogasi itu tidak bisa dilakukan dengan tempat sembarangan. Atau bisa disebut dengan
Taktik persuasi yang digunakan untuk memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salah atau tidaknya seseorang. Itu bisa disebut dengan an interrogation is conducted only when the investigator is reasonably certain of the suspect's guilt. Investigator. Nah, dalam hal ini investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Nah, alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang diungkapkan selalu berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah apa saja yang dilakukan pada saat interogasi. Yang pertama itu ada direct positive conversation. Ini menyebutkan bahwa tersangka mengamati investigator. Ia meneliti apakah investigator yakin bahwa ia atau terdakwa itu bersalah. Investigator tanpa ragu menembakkan sangkaannya secara langsung atau bisa disebut dengan direct, dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau bisa disebut dengan positive confrontation. Yang kedua ada interrogative theme. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Yang ketiga ada namanya hiding denials. Hiding denials di sini di mana investigator tidak mudah memperoleh pengakuan dari tersangka, sehingga tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Yang selanjutnya atau yang keempat ada overcoming objections. Di sini yang maksudnya adalah investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua si tersangka tersebut. Dan yang kelima ada atau yang selanjutnya ada keeping the suspect attention. Maksudnya di sini adalah tersangka sudah kehilangan rasa percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Yang selanjutnya atau poin yang keenam ada handing the suspect passive mode. Maksudnya di sini yaitu tersangka menyadari bahwa kebohongannya itu tidak menghasilkan yang diinginkan, sehingga ia menunjukkan sifat kalah. Dalam arti perubahannya menunjukkan untuk menceritakan kebenaran. Selanjutnya poin ketujuh ada presenting the alternative questions. Maksudnya di sini puncak dari pengembangan tema interogasi, investigator mempersempit tema ke unsur utama dan memasuki pertanyaan alternatif.
Yang selanjutnya ataupun yang kedelapan ada bringing the suspect into the conversation. Maksudnya di sini adalah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari pembuatannya atau keterlibatannya yang akan dirumuskan menjadi pengakuan dan bisa diterima sebagai bukti hukum. Selanjutnya ataupun yang kesembilan ada the written confession. Maksudnya di sini adalah pada saat puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Selanjutnya, apa sih perbedaan wawancara dan interogasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Kalau di wawancara bersifat netral dan tidak menuduh, sedangkan kalau interogasi itu bersifat menuduh. Interogasi merupakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan, atau bisa dikatakan di sini memaksakan. Yang perbedaan selanjutnya ada tujuan dari wawancara adalah mengumpulkan informasi, sedangkan tujuan dari interogasi ini adalah untuk mengetahui sebenarnya atau kebenaran yang terjadi dan siapa yang melakukan dan berapa jumlah atau nilai fraud yang dilakukan atau yang terjadi. Perbedaan selanjutnya, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi dan bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan kalau interogasi hanya dilakukan pada lingkungan terkontrol dan bukan sembarangan tempat. Perbedaan selanjutnya, wawancara itu bersifat cair dan tidak terstruktur, serta hasil wawancaranya dicatat dari awal hingga pada akhirnya. Sedangkan dalam interogasi hanya dilakukan ketika investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Ini bisa disimak mengenai perbedaan antara wawancara dan interogasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang saya mengerti atau maknanya kurang jelas atau presentasi saya kurang bagus. Saran dan kritik saudara saya sangat membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Salam nama budaya dan kebajikan.